Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi. Materi ini masih berada pada materi turunan fungsi ya. Oke. Kalau kalian perhatikan, misalkan ada sebuah gunung, kemudian lembah, pegunungan, atau danau, dasar danau. Nah, kalau misalkan direpresentasikan, misalkan gambarnya seperti ini. Misalkan ini gunung, kemudian ini pegunungan, yang ini lembah, yang ini dasar danau. Nah, kalau diperhatikan, di sini kan ada yang paling tinggi, kemudian ada yang paling rendah, dan ada yang biasa-biasa aja. Jadi maksudnya di antara 4 titik ini, yang C sama yang D itu tidak paling tinggi, tidak juga paling rendah. Tapi yang paling tinggi dan paling rendahnya adalah paling tingginya titik A, kemudian paling rendahnya titik B. Nah, kalau misalkan di dalam fungsi grafik yang kayak gini, titik-titik ini, itu disebutnya yang A ini adalah titik maksimum mutlak. Kemudian yang titik B adalah titik minimum mutlak. Sedangkan yang C dan D, yang C adalah titik maksimum relatif, sedangkan yang D adalah titik minimum relatif. Gitu. Bisa ya bedainnya ya. Kalau yang paling tinggi dan paling rendah itu titik mutlak, maksimum mutlak, dan minimum mutlak. Sedangkan yang tidak paling tinggi dan tidak paling rendah itu adalah titik maksimum relatif dan titik minimum relatif. Gitu. Nah, di materi ini kita akan mencari nilai stasioner juga, dan juga nilai maksimum dan minimum gitu. Oke. Nah, untuk mencari nilai maksimum mutlak dan minimum mutlak fungsi f pada interval tertentu, di sini misalkan A, B, dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Nah, yang pertama, kalian tentukan dulu nilai stasioner fungsi f dalam interval tersebut. Jadi kalau misalkan ada sebuah fungsi dengan interval tertentu, kalian yang pertama adalah cari titik stasionernya gitu. Cara mencari titik stasionernya adalah dengan menurunkan fungsi fx, kemudian cari x-nya gitu. Nanti kita dapatkan x dan y gitu. Oke. Kemudian yang kedua, tentukan nilai fungsi fa dan fb, fungsi fa dan fungsi fb. Atau dari fungsi fx-nya kalian substitusikan nilai intervalnya ke dalam fungsi gitu. Dan yang terakhir adalah selidiki nilai tertinggi dan terendah pada langkah 1 dan 2. Jadi dari langkah 1 sama langkah 2 kalian akan menemukan hasil nilainya. Jadi terus cari nilai terendah sama nilai tertingginya gitu. Maka nanti bakal ketemu mana maksimum mutlaknya, mana minimum mutlak gitu. Mari kita ke contoh soal. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Di sini ada tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat ditambah 36x pada interval 1,5. Oke, yang pertama kita akan menentukan nilai stasionernya dulu. Nah, untuk menentukan nilai stasioner, kita harus mencari f aksen x sama dengan 0. Jadi, kita cari turunannya, kemudian kita jadikan sama dengan 0. Gitu. Sama kayak tadi kita nyari untuk fungsi naik fungsi turun. Yang fx, kita nyari f aksen x ya, sama dengan 3 kali 2 6x kuadrat jadinya, dikurangi 2 kali 15 30x ditambah 36 gitu. Nah, kemudian kita jadikan untuk f aksen x-nya sama dengan 0 gitu. Nah, karena dia f aksen x-nya sama dengan 0, maka jadinya gini 6x pangkat 2 dikurangi 30x ditambah 36 sama dengan 0. Kita cari x-nya. Oke, sebelum cari x-nya kita boleh bagi dulu sama 6 ya. Bagi 6 jadi x kuadrat, bagi 6 jadi 5x, bagi 6 jadi 6 sama dengan 0.
X sama X berapa? 2 sama 3 ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. 2 kali 3, 6. 2 sama 3. Tinggal nentuin dia negatif sama positifnya. Tapi karena dia positif, berarti kemungkinan perkaliannya positif kali positif atau negatif kali negatif. Karena hasil karena hasil dijumlahinnya jadi negatif 5, maka yang ini tandanya negatif-negatif. Negatif 2 tambah negatif 3, negatif 5. Negatif 2 kali negatif 3 hasilnya positif 6. Oke, kemudian kita menemukan X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3. Sampai sini paham ya? Oke, nah di sini kita menemukan atau dapatkan titik stasionernya ada 2, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Jadi kita punya 2 titik stasioner pada interval 1,5. Maka kita substitusi F2 ke dalam sini gitu. Jadi punya 2 titik ya. Jadi ada F2 tuh, jadi titik stasionernya ada 2 sama 3, X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Kemudian kita substitusi ke dalam Fx. 2-nya masukin sana, 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 15 kali 2 pangkat 2 ditambah 36 kali 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3, 8. 2 kali 8, 16 dikurangi 15 kali 4, 60. Terus 36 kali 2, 72. Menghasilkan hasilnya 28. 16 kurang 60 ditambah 72. Yang terakhir F3, masukin 2 kali 3 pangkat 3 dikurangi 15 kali 3 pangkat 2 ditambah 36 kali 3. Komen di bawah kalau misalkan ada hitungan yang keliru ya. Boleh kalian kita sama-sama koreksi kalau misalkan ada yang salah. Oke, 2 kali 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 27. Terus kali 2 54 dikurangi 15 kali 3 pangkat 2 9, 15 kali 9 135 ditambah 36 kali 3 108. Hasilnya sama dengan 54 dikurangi 135 tambah 108, hasilnya 27. Ini ya, ini hasilnya. Oke, yang ini simpan dulu. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua atau step selanjutnya. Yang kedua yaitu kita menentukan nilai F pada intervalnya kan. Kita kan punya intervalnya itu 1,5. Kalau tadi kan FA sama FB. Berarti yang ini F1 sama F5. Jadi ya, F1 sama dengan ini menentukan nilai F1 dan F5 gitulah ya. Langsung aja. Oke, F1 nya berarti 2 kali 1 pangkat 3 dikurangi 15 kali 1 kuadrat ditambah 36 kali 1 sama dengan 2 kali 1 2 min 15 tambah 36. Hasilnya berapa? 23. Terus F5 sama dengan 2 kali 5 pangkat 3 dikurangi 15 kali 5 ditambah 36 kali 5 sama dengan berapa? 2 kali 5 pangkat 3 250 dikurangi 15 kali 5 375 ditambah 36 kali 5 180. Hasilnya adalah 55. Oke, yang ketiga adalah selidiki nilai tertinggi dan nilai terendah dari langkah 1 dan langkah 2. Nah, kalau misalkan kita gambarkan, boleh gambari sama yang kayak tadi, misalkan gini ya. Ini kan ada titik yang tertinggi
atau mutlaknya, maksimum mutlak, minimum mutlak, kemudian maksimum relatif dan minimum relatif. Nah, di antara yang angka-angka ini 28, 27, 23 sama 55, yang paling tingginya 55. Terus yang paling rendahnya 23. Yang ini 28, yang ini 27. Ini setelah kita selidiki kan, nggak digambar gini juga nggak apa-apa ya. Kalian tentukan aja dia maksimum mutlaknya berapa, minimum mutlaknya berapa, maksimum relatif berapa, yang minimum relatifnya berapa. Nah, dari nilai-nilai ini kita dapatkan bahwa nilai maksimumnya kita dapat berapa? Maksimum mutlaknya. Nilai maksimum fungsinya adalah 55. Sedangkan nilai minimum mutlaknya atau nilai minimum dari fungsinya, dari fungsi fx-nya sama dengan 23. Gitu. Paham ya? Oke, kita ke contoh selanjutnya. Nilai minimum fungsi fx yang ditentukan oleh fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 8 pada interval negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 adalah pilihannya. Ini ada pilihannya A negatif 2, B negatif 9, C negatif 6, D 0, dan E 3. Nah, kita mau cari nilai minimum ya. Oke, yang pertama kita menentukan nilai stasionernya dulu. Berarti kita turunkan dulu ya. Jadi f aksen x sama dengan, kita dapetin berapa? 4-nya ke depan nih. 4x pangkatnya jadi 3 dikurangi 2 kali 2 4x. X-nya jadi pangkat 1, min 8-nya jadi 0. Oke, kita dapetin f aksen x-nya 4x pangkat 3 dikurangi 4x. Oke, kita cari f aksen sama dengan 0-nya berapa. Jadi 4x pangkat 3 dikurangi 4x sama dengan 0. Kita boleh pindahin negatif 4x-nya ke kanan sama dengan 4x ya. Kita satuin x dengan x, 4 dengan 4. Jadi x pangkat 3 per x 4 per 4. Yang ini x pangkat 3 dibagi x jadi x pangkat 2 sama dengan 4 per 4 1. Kalau x pangkat 2 itu x pangkat 2 sama dengan 1 itu kan berarti x sama dengan akar 1 ya. X sama dengan akar 1. Nah, ini karena dia bentuknya variabel atau dia nggak tahu berapa kan sebenarnya. Jadi dia bisa positif 1 atau negatif 1 gitu hasilnya. Jadi hasilnya ada 2. X-nya sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan positif 1. Gitu. Nah, kita punya dua nilai stasioner, maka kita masukkan titik ini negatif 1 sama 1 ke dalam fx. Jadi masukin f negatif 1 gitu ya, sama dengan negatif 1 pangkat 4 dikurangi 2 kali negatif 1 pangkat 2 dikurangi 8 sama dengan negatif 1 pangkat 4 hasilnya 1 dikurangi 2 kali 1 ya, 2 dikurangi 8 sama dengan 1 dikurangi 2 negatif 1, negatif 1 kurang 8 negatif 9 ya. Terus f1 sama dengan 1 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat dikali 1 pangkat 2 min 8. 1 dikurangi 2 dikurangi 8 hasilnya sama negatif 9. Oke. Kemudian setelah ini lanjut ke cara yang kedua atau langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita akan menentukan fungsi x-nya, yaitu interval yang sudah ada di soal. Intervalnya negatif 2 sampai 2. Ingat ya, kalau di sini kan ada tanda sama dengannya, berarti negatif 2-nya masuk, 2-nya juga masuk. Berarti kita mau menentukan f negatif 2 sama f2.
F negatif 2, masukin negatif 2 pangkat 4 dikurangi 2 kali negatif 2 kuadrat dikurangi 8 sama dengan berapa? Negatif 2 pangkat 4 berarti 16 ya, dikurangi 2 kali 4, 2 kali 4 8 dikurangi 8 itu ya, sama dengan 16 kurang 8, 16 kurang 8 8 kurang 8 0. Terus F2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 8 sama dengan 2 pangkat 4 16, 2 kali 4 8 dikurangi 8. Ini juga hasilnya 0. Oke, sampai sini kita selidiki nilai tertinggi dan nilai terendah. Dari nilai-nilainya kan di sini ada negatif 9, negatif 9, 0 sama 0. Berarti kira-kira nilai minimumnya, minimum mutlaknya, mutlak dari fx-nya berapa? Yang mana yang terendah, negatif 9 atau 0? Negatif 9. Jadi nilai minimum mutlak fx adalah negatif 9. Jadi jawabannya adalah B. Gitu. Paham ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.